Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Lerman Lubis dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 23 dengan NIM 23 garis miring 5136607 garis miring SV garis miring 22236. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Maps Activity dan juga project yang telah saya susun mengenai Maps Activity tersebut, di mana penggunaan Maps Activity ini menggunakan MapLibre yang mendukung pengembangan aplikasi mobile dengan visualisasi peta yang interaktif dan juga fitur-fitur yang canggih. Dengan MapLibre sendiri, pengembang dapat menambahkan berbagai elemen seperti marker atau penanda lokasi, dan juga terdapat fitur geolocation serta kontrol kamera untuk menyesuaikan tampilan peta agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Aplikasi berbasis MapLibre ini juga dapat mengikuti posisi pengguna secara real-time atau nyata melalui komponen lokasi, sehingga memberikan pengalaman yang lebih mendalam, di mana dukungan untuk mengontrol zoom dan data GeoJSON juga dapat memudahkan pengelolaan data spasial. Kemudian selain itu, MapLibre juga mendukung penggunaan icon khusus seperti kompas, di mana dengan fitur-fitur ini MapLibre menjadi solusi ideal bagi aplikasi yang membutuhkan peta dinamis dan andal pada perangkat mobile. Kemudian beralih pada penjelasan setiap source code-nya dimulai dari source code activity main .xml. Di mana pada activity main.xml ini menggunakan jenis relative layout, di mana layout ini merupakan layout utama untuk mengatur posisi komponen secara relatif terhadap elemen lain atau batas tepi induknya. Kemudian di sini map view menggunakan jenis map view di sini akan menampilkan peta dari Mapbox SDK dengan fitur di mana dapat diperbesar, diperkecil, serta diubah posisinya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dilanjutkan menggunakan frame layout, di mana pada frame layout ini akan berisi kompas atau button kompas, atau lebih tepatnya yaitu dalam bentuk foto atau gambar, di mana akan menyediakan wadah untuk icon kompas dan ditempatkan di sudut bagian kanan atas atau top and corner. Kemudian ini juga diberi background dan juga eh, icon kompas ini akan berputar menyesuaikan orientasi pada peta sehingga memudahkan pengguna untuk melihat arah utara. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian gambar tersebut yaitu pada image view dengan menampilkan icon kompas di dalam frame layout-nya, dan juga icon ini akan ditempatkan di tengah untuk tampilan secara rapi, yaitu dengan layout gravity atau center. Kemudian dilanjutkan dengan floating action button-nya. Di sini floating action button diterapkan untuk button location, button zoom in, dan juga button zoom out, di mana pada button location sendiri, eh, tombol ini merupakan tombol aksi untuk geolocation yang ditempatkan di sudut bagian kiri atas, dengan description-nya yaitu geolocate dan juga eh, besar margin start serta topnya yaitu sebesar 20 dp dengan align parent start dan juga align parent topnya yaitu true, dan memungkinkan pengguna untuk mendapatkan lokasi saat ini serta menggunakan icon geolokasi ini dengan ukuran yang mini. Kemudian dilanjutkan pada floating action button pada bagian zoom in, di mana pada bagian zoom in ini tombol untuk memperbesar berguna untuk memperbesar tampilan peta dan terletak di sudut kanan bawah untuk akses yang mudah. Kemudian diberi icon zoom in dengan efek bayangan, kemudian dilanjutkan dengan icon zoom out, di mana tombol ini akan memperkecil tampilan peta dan terletak di atas tombol zoom in, di mana sedikit margin di antara keduanya, yaitu agar aksesibilitasnya menjadi lebih baik. Di sini dapat margin N-nya yaitu 18 dp, margin bottom-nya sebesar 85 dp, dan description-nya yaitu zoom out. Kemudian ditampilkan juga seperti bentuk zoom in, yaitu dalam bentuk mini. Kemudian beralih pada source code dari main activity.java yang diawali dengan inisialisasi dari package sendiri, yaitu untuk mendeklarasikan atau menentukan package serta tempat file di dalam file struktur aplikasi. Kemudian di sini terdapat berbagai macam import, di mana import ini akan digunakan sebagai kelas atau fungsi di dalam script, seperti untuk izin lokasi, kemudian untuk mapbox dan elemen UI lainnya. Kemudian di sini terdapat deklarasi kelas, di mana public class di sini menggunakan main activity yang di mana main activity ini merupakan kelas utama untuk mengontrol UI dan juga fungsi aplikasi ini, dan juga terdapat memperluasnya menggunakan app compat activity yang berarti bahwa untuk mendukung aktivitas dengan kompatibilitas lebih baik di berbagai perangkat. Kemudian terdapat pendeklarasian dari variabel-variabelnya, di mana variabel seperti map view, location komponen, dan masih banyak lagi. Dan setiap deklarasi ini digunakan untuk mempermudah akses komponen Mapbox dan juga UI. Kemudian dilanjutkan untuk penjelasan dari metode onCreate, di mana di sini onCreate sendiri akan dijalankan ketika aktivitas pertama kali dibuat.
dengan komponen yang berisi Mapbox get instance di sini yang berarti bahwa akan menginisialisasi Mapbox SDK, kemudian dilanjutkan untuk set content view. Di sini set content view sendiri termasuk source code untuk mengatur tampilan dari activity main.xml-nya, dilanjutkan dengan map view get map async di mana pada source code ini akan menginisialisasi peta dan juga menetapkan gaya seperti posisi kamera, kompas, dan sumber data GeoJSON untuk marker pada peta. Kemudian dilanjutkan untuk penambahan marker atau add marker, di mana pada penambahan marker ini, marker akan ditambahkan pada peta di koordinat tertentu menggunakan GeoJSON search, dan menggunakan simbol layer, di mana akan memungkinkan tampilan titik-titik ini secara spesifik di dalam peta. Kemudian dilanjutkan untuk source code dari kontrol zoom in dan juga kontrol zoom out, di mana pada kontrol zoom in dan zoom out ini akan mengubah tingkat dari zoom peta ketika button nantinya diklik. Kemudian di sini dilanjutkan dengan tombol lokasi, di mana dideklarasikan dengan location button, yang berarti bahwa akan menampilkan lokasi pengguna dengan mengatur kamera ke lokasi tersebut, dan kan dijalankan ketika button diklik, di mana tombol ini juga berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sistem pelacakan lokasi. Kemudian dilanjutkan dengan tombol atau pada bagian izin lokasi atau aktifkan location komponennya. Di sini terdapat source code untuk check location permission, di mana check location permission ini berarti bahwa akan memeriksa izin akses lokasi dan meminta izin jika belum diberikan. Dan juga di sini terdapat uh, bagian dari enable uh, enable location-nya, yaitu untuk mengaktifkan location komponen dalam menampilkan lokasi pengguna di peta jika izin telah diberikan. Kemudian dilanjutkan dengan, di sini dapat enable location komponennya, kemudian dilanjutkan dengan source code pada bagian metodenya, yaitu di sini terdapat berbagai macam source code untuk memanggil ketika activity mulai ditampilkan ke pengguna dengan deklarasi on start. Kemudian di sini terdapat metode untuk memanggil ketika activity siap untuk berinteraksi dengan pengguna dengan deklarasi on resume, memanggil ketika activity sedang berhenti sementara dengan on pause, activity tidak lagi terlihat oleh pengguna dengan on stop. Kemudian memanggil ketika perangkat kekurangan memori dengan on low memory, dilanjutkan dengan pemanggilan ketika activity sedang dihancurkan dengan on destroy, dan juga di sini terdapat menyimpan keadaan saat ini, di mana pada source code ini dideklarasikan dengan on save instance, yang berarti bahwa akan menyimpan status dari map view sendiri agar dapat dipulihkan jika aktivitas dihentikan sementara, misalnya ketika orientasi layarnya berubah. Kemudian di sini juga terdapat source code dari Android Manifest yang ditambahkan dalam bentuk izin akses lokasinya, yaitu menggunakan user permission-nya dengan Android name yang menyesuaikan. Dan kita mencoba untuk melakukan sinkronisasi terlebih dahulu sebelum melakukan build atau menjalankan program. Kemudian kita lanjutkan untuk menjalankan program yang akan saya tampilkan dalam bentuk perangkat device handphone sebagai berikut. Nah, dapat tertampil dari hasil running atau penjalanan dari projectnya, yaitu di sini terdapat perizinan untuk mengakses lokasi dengan kita memilih while using the app only this time atau juga dapat don't allow. Di sini kita langsung klik while using the app saja. Nah, di sini ketika kita klik while using the app-nya, maka akan beralih pada geolocation di mana titik letak kita berada. Seperti ini. Kemudian di sini saya juga menambahkan 5 marker di mana longitude serta latitude-nya telah masuk ke dalam bagian main activity.java dengan penanda seperti ini, pin. Kemudian di sini kita juga dapat memanfaatkan fitur dari zoom in serta zoom out, dan terdapat kompas pada bagian ujung kanan atas seperti itu, seperti ini, di mana ketika kita klik bagian kompas ini maka akan kembali ke bagian utara. Sekian penjelasan dari project saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.